Halo semua, selamat datang kembali di CL Tax Consulting. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk PP 44 tahun 2022 ya, untuk pasal 17 sampai visa terakhir ya, sampai 22, 25 ya, seperti itu. Apa sih yang berubah kalau untuk yang pasal 17A ayat 1, ayat 2 ya, pasal 17 ayat 1, ayat 2 itu seperti hitungan biasa ya, teman-teman bisa pahami. Dan yang membedakan adalah pasal berikutnya ya, tuh pasal 17 ayat 3, 4 itu ada perbedaannya. Perbedaannya seperti apa? Apakah teman-teman bisa cermati ya, bahwa DPP sekarang kalau dalam pemeriksaan, maka pemeriksa bisa menetapkan ya DPP hasil pemeriksaan ya, seperti itu. Kemudian apalagi perubahannya, teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk pasal 17 ayat 1 dan 2 ini seperti menghitung DPP biasa ya. Kalau seandainya pembayaran yang dibayarkan oleh customer itu include PPN, maka harga atau pembayaran teman-teman itu langsung dibagikan 1,11 ya, 1,11 seperti itu, sehingga diketemukan DPP-nya ya. Kita ambil contoh untuk case yang di ini ya, PPN sama dengan T dibagikan dengan 100 plus T dikalikan dengan harga pembayaran. Misal kalau teman-teman mau buktikan, silakan buktikan ya. Ini sama dengan hitungannya manual teman-teman ya. Jadi misal kalau teman-teman harganya sudah termasuk PPN, misal ya, kita anggap 111 juta misalnya, seperti itu. Teman-teman bisa bagikan 1,11, maka DPP-nya 100 juta, PPN-nya 11%, jadi PPN-nya 11 juta. Kalau di total akan kembali ke pembayarannya 111 juta. Prinsipnya sama ya. Begitu juga dengan PPN PM ya. Teman-teman bisa lihat hitungannya ya. Nah, yang menarik berikutnya adalah pasal 17 ayat 3, 4 dan 5. Kenapa menarik? Karena di sini ada tambahan. Ada tambahan dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Tambahannya apa? Teman-teman bisa cek. Pada aturan sebelumnya, DPP sesuai hasil pemeriksaan hanya terbatas pada harga jual, penggantian, atau nilai lain. Jadi dibatasi hanya 3. Antara dia mau pakai harga jual, penggantian, atau nilai lain ya. Tetapi pada PP 44 tahun 2022 ini dimungkinkan keluar, yaitu DPP hasil pemeriksaan. Nah, bedanya apa? Dijabarkan di sini ya. Misalnya PKP berdasarkan hasil pemeriksaan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan pemungutan PPN, PPN PM, dan PPN PM, PPN atau PPN dan PPN PM ya. Di sini kemudian pengusaha di sini adalah yang seharusnya jadi PKP tetapi dia belum dikukuhkan ya, sehingga tidak melaksanakan kewajibannya, sama-sama tidak melaksanakan kewajibannya, maka sesuai dengan hasil pemeriksaan DPP bisa ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan. PPN terutang dihitung dari tarif dikalikan dengan DPP sesuai dengan hasil pemeriksaan. Ingat ya, bedanya kalau dengan sebelumnya hasil pemeriksaan itu tidak bisa dijadikan DPP ya. Bisanya hanya menggunakan harga jual, penggantian, atau nilai lain. Tapi di peraturan ini bisa. Dengan munculnya peraturan ini, maka DPP dari hasil pemeriksaan itu bisa dijadikan pengali untuk mengetahui PPN terutang. Ya. Jadi teman-teman perlu cermati di sini. Kemudian
Yang menarik lagi adalah pasal 20 ya, hak pengembalian atas PPN atau PPN dan PPNBM yang salah dipungut. Ingat ya, yang salah dipungut. Kesalahannya ini bisa karena kenapa? Terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut lebih besar dari seharusnya. Ya, atau seharusnya tidak dipungut. Jadi dia kelebihan mungut ceritanya, ya, lebih besar atau seharusnya tidak dipungut tapi dipungut. Kemudian PPN atau PPN dan PPNBM-nya yang salah dipungut tersebut telah disetor dan dilaporkan. Jadi ketika dia mungut dan sudah disetor, tetapi ternyata dia salah antara dia kelebihan atau seharusnya tidak dipungut, maka bisa diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ingat ya, deskripsinya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kenapa? Karena di aturan sebelumnya menggunakan frasa diminta kembali atau direstitusi. Sebenarnya sama-sama ya. Diminta kembali itu sama-sama ya. Tetapi di sini dijelaskan bahwa bukan diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kalau diminta kembali dengan diajukan permohonan kan masih konotasinya di fase ya bahasa. Kalau diajukan permohonan pengembalian, jadi permohonan masih mengajukan permohonan ya. Jadi dimohon untuk dikembalikan. Tapi kalau diminta kembali berarti kan haknya dia harus dikembalikan ya. Jadi konotasinya sedikit berbeda walaupun pada akhirnya sama-sama harus dikembalikan. Seperti itu ya, hanya perbedaan frasenya saja. Kemudian permintaan kembali dapat dilakukan sepanjang belum dikreditkan ya, atau belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Jadi ada syaratnya. Ini syaratnya sama dengan sebelum aturan atau sesudah aturan ya. 1. Sepanjang belum dikreditkan. 2. Belum dibiayakan. Yang ketiga, belum dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Jadi clear di sini ya. Nah, yang mengajukan siapa? Yang mengajukan adalah pihak terpungut. Ya, ingat, pihak terpungut. Jadi kalau seandainya teman-teman dipungut oleh misalnya bendahara ya, padahal seharusnya tidak dipungut, maka teman-teman yang mengajukan ke DJP ya, bedanya mengajukan ke DJP ya, mau importir, pembeli, penerima jasa atau penerima manfaat itu mengajukan ke DJP permohonan untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi clear di sini. Masih fasenya permohonan ya. Kemudian bedanya lagi apa? Yang signifikan bedanya adalah penekanan sih sebenarnya, yaitu kalau seandainya teman-teman jual menggunakan kurs ya, harga jualnya menggunakan kurs, maka dikonversikan atau faktur pajaknya itu dikonversikan menjadi rupiah. Jadi satuannya satuan rupiah ya. Contoh, dalam hal transaksinya impor BKP, penyerahan BKP ke dalam daerah pabean, penyerahan JKP ke dalam daerah pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar BKP dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean itu digunakan atau menggunakan mata uang selain rupiah ya. Kalau menggunakan mata uang selain rupiah itu dikonvert atau dialihkan menjadi satuannya rupiah ya, clear di sini. Jadi istilahnya dirupiahkan menggunakan apa? Kurs Menteri Keuangan ya, tanggalnya tanggal berapa, atau menggunakan harga ya, nilai kapan, nilai di saat faktur pajak seharusnya dibuat ya,
Misal harusnya faktur pajak dibuat tanggal 5 Februari, maka kurs yang dipakai adalah kurs tanggal 5 Februari ya. Kan biasanya kurs KMK itu kan 1 mingguan ya. Jadi dalam range 1 minggu itu berapa kursnya ya, kurs KMK-nya itu harus dikonvert. Jadi dari misalnya USD dikonvert ke rupiah, itu nilai yang harus masuk di faktur pajak. Seperti itu. Jadi bedanya ditekankan sih, ini dari dulu juga dirupiahkan ya, tetapi di sini lebih ditekankan ya bahwa kalau sebelumnya itu adalah kurs yang digunakan adalah kurs menteri, sama ya, kurs menteri pada saat pembuatan faktur pajak. Jadi sebenarnya sama ya. Kalau bedanya di sini adalah kalau dulu cuma diatur di faktur pajak ya, hanya di faktur pajak. Di sini ditambahi dengan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak ya. Jadi ditekankan ditambahi juga dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi clear ya di sini ya. Jadi kalau perhitungannya sama, kalau teman-teman mau bagi langsung tinggal bagi 1,11% seperti itu nemu DPP-nya ya. Kemudian kalau teman-teman menggunakan hasil pemeriksaan ya, ketika teman-teman diperiksa, kalau sebelumnya hanya menggunakan harga jual, penggantian atau nilai lain, sekarang muncul bisa menggunakan DPP hasil pemeriksaan ya. Kemudian kalau seandainya terjadi kesalahan pungut, kelebihan pungut ya, maka yang mengajukan kalau sebelumnya itu dapat diminta kembali ya, dimintakan kembali. Kalau sekarang adalah sifatnya permohonan. Yang mengajukan permohonan itu siapa? Pihak yang terpungut ya, jelas pihak yang terpungut, bukan pemungut ya, pihak yang terpungut. Jadi minta pengajuan pengembalian seperti itu. Kemudian penekanan lagi, kalau kursnya pakai kurs dirupiahkan. Jadi faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak itu dikurskan ke rupiah. Rupiahnya menggunakan KMK atau kurs Menteri Keuangan ya, pada tanggal di mana faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak seharusnya dibuat. Jadi clear di sini ya. Jadi selesai untuk PP 44 tahun 2022 ya. Buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya, bisa feel free for comment ya. Kita saling sharing, mungkin saya bisa bantu atau kita bisa bantu teman-teman. It's okay ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham atau video edukasi informasi perpajakan lainnya. Sampai jumpa.